Tahukah Anda, berdasarkan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, tenaga fungsional seperti peneliti, dosen, dan guru diminta untuk menulis sebagai wujud diseminasi pengembangan keilmuan maupun kenaikan pangkat. Selain itu, beberapa kampus seperti Universitas Negeri Yogyakarta juga mewajibkan mahasiswa untuk menulis artikel ilmiah seperti jurnal sebagai syarat kelulusan. Namun sayangnya, masih banyak yang belum mengetahui ketentuan dalam mensubmit artikel pada Diklus, yang berujung pada terhambatnya pemrosesan penerbitan jurnal. Hal ini diperkuat dengan hasil survei tingkat pemahaman masyarakat ilmiah terhadap standar manuskrip, khususnya Author Guideline yang masih belum dipahami. Ya, mari silakan duduk, Mas. Ini Bu, saya tuh Ini saya dengan Mas siapa dulu? Oh iya, saya Ahmad Taufik. Iya, ada yang bisa saya bantu. Ini kemarin saya itu submit ke Diklus kok nggak publis ya? Oh, submitnya itu sekitar bulan apa ya? Kemarin masukinnya sekitar bulan Agustus. Oh, coba saya cek sebentar ya. Padahal kemarin tuh saya kira udah bagus itu artikelnya. Ini ternyata masukannya belum disesuaikan dengan author guideline-nya. Kemarin waktu nyusun artikel sudah mencermati belum ya author guideline dari Diklus Itu apa ya Bu ya? Saya kurang paham. Jadi belum dipahamin ya, kemarin belum disesuaikan. Iya. Baik, nanti mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait author guideline. Untuk itu, dalam video ini, Erma Kusumawardani, salah satu Dewan Redaksi Diklus, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, akan membantu rekan-rekan dalam memahami penyusunan artikel berdasarkan standar manuskrip dari Jurnal Diklus. Sebelum memahami standar manuskrip, ada 5 poin penting yang harus dicermati oleh penulis. Yang pertama adalah focus and scope. Focus and scope berkaitan dengan ruang lingkup dari Jurnal Diklus, diantaranya yaitu tentang pendidikan non-formal, pemberdayaan masyarakat, inovasi sosial, pengembangan sumber daya manusia, kewirausahaan sosial, dan pendidikan keluarga. Yang kedua adalah indekse. Perlu dipahami, bagi penulis yang memiliki tujuan kenaikan pangkat atau syarat kelulusan bahwa Jurnal Diklus pada tahun 2019 terindeks secara nasional berada pada peringkat 5. Yang ketiga adalah Author Guidelines. Author Guidelines adalah beberapa hal penting yang harus dicermati oleh author atau penulis dalam menyusun artikel. Yang keempat adalah Journal Template. Penyusunan artikel diharapkan sesuai dengan format yang disediakan agar membantu editor dan mempercepat proses publishing system. Dan yang kelima adalah publishing system. Publishing system merupakan alur publikasi yang perlu dicermati penulis agar dapat mengetahui apa saja langkah yang dilakukan sebelum submit artikel, saat proses review, hingga tahapan copy editing menuju publikasi. Setelah itu barulah kita masuk ke standar manuskrip. Standar manuskrip ini disusun merujuk pada Standar Manuskrip International Journal dengan susunan IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion, yang diantaranya yaitu judul. Judul yang efektif memperhatikan beberapa aspek berikut, yaitu disusun secara ringkas dan jelas, informatif yaitu menunjukkan tiap aspek atau fokus dari artikel, menarik yaitu memunculkan rasa penasaran pembaca terkait isi artikel, novelty atau mengandung unsur kebaruan, dan tidak lebih dari 14 kata. Selanjutnya adalah nama dan afiliasi. Nama dan afiliasi disusun mulai dari nama lengkap penulis tanpa gelar akademis, lalu afiliasi penulis. Jika semua penulis berasal dari institusi yang sama, afiliasi cukup ditulis satu. Alamat email dengan menggunakan email afiliasi lebih diutamakan. Dan untuk penulis bersama, salah satu penulis harus diberitahukan sebagai penulis terkait atau korespondensi penulis dengan memberi tanda bintang setelah nama lengkap dan email. Kemudian abstrak. Abstrak hanya disusun dalam satu paragraf terdiri dari 100 sampai 150 kata. Mencakup urgensi atau latar belakang secara singkat, tujuan, metode, dan temuan penelitian serta kesimpulan. Berikan abstrak dalam bahasa Inggris untuk pembaca internasional. Lalu selanjutnya, kata kunci.
Kata kunci mewakili isi naskah Anda yang ditulis 3-5 kata. Spesifik menunjukkan aspek terkait bidang dan subbidang. Lalu yang berikutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan berisikan gambaran latar belakang penelitian, terdapat tinjauan dari penelitian sebelumnya di bidang tersebut yang harus menunjukkan signifikansi dan kebaruan penelitian, serta penjelasan tujuan pembuatan naskah di akhir. Kemudian kutipan. Kutipan harus memperhatikan seimbang. Jika penelitian menemukan hasil yang bertentangan, apakah Anda sudah mengutip penelitian yang menunjukkan kedua hasil? Kekinian. Setiap bidang berbeda, tetapi Anda harus berusaha mengutip referensi tidak lebih dari 10 tahun jika memungkinkan. Namun, pastikan mengutip temuan pertama atau sebutkan teori bahkan jika lebih dari 10 tahun. Relevan. Ini bagian yang paling penting. Penelitian yang Anda kutip harus sangat berkaitan dengan pertanyaan penelitian Anda. Jangan menulis kajian teori di pendahuluan, tetapi kutiplah ulasan yang membuat pembaca menemukan informasi yang diinginkan. Selanjutnya metode. Pada metode, jelaskan metode yang digunakan secara ringkas dan tambah kutipan referensi. Sebisa mungkin disusun dalam 1 hingga 2 paragraf berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target atau sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya. Untuk penelitian eksperimental, jenis rancangan, experimental design yang digunakan sebaiknya juga dituliskan di bagian ini. Hasil dan pembahasan. Pada hasil, ungkapkan apa saja yang sudah diamati atau dilakukan. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Lalu lakukan analisis dan interpretasi hasil, ini diperlukan sebelum masuk pembahasan. Lalu pada pembahasan, deskripsikan apa yang peneliti pikirkan tentang arti hasil yang diperoleh. Fokuskan pada mengaitkan data dan hasil analisisnya dengan permasalahan atau tujuan penelitian dalam konteks teoritis. Pembahasan merupakan jawaban pertanyaan masalah yang diangkat, jadi harus bisa menginterpretasikan hasil penelitian. Yang harus diperhatikan pada bagian ini adalah bandingkan dengan penelitian sebelumnya atau penelitian lain dengan aspek yang sama untuk memperkuat atau yang berbeda untuk menunjukkan kekhasan. Keterbatasan dijelaskan secara ringkas untuk menjadi tambahan pemahaman dan saran untuk penelitian selanjutnya. Sarankan penelitian lanjutan yang diperlukan dan jelaskan kesimpulan penting. Selanjutnya adalah simpulan. Simpulan menginterpretasikan hasil penelitian, ditulis 1 paragraf secara singkat, jelas, dan logis yang mencakup jawaban permasalahan atau tujuan penelitian. Simpulan tidak hanya mengulangi data dalam hasil maupun pembahasan, namun berupa substansi pemaknaan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka mengacu pada pedoman APA. Gunakan aplikasi reference manager seperti Zotero, Mendeley, atau aplikasi berbayar yang lain dalam pembuatan daftar pustaka. Dan yang terakhir, lakukan sitasi salah satu artikel dari jurnal yang dituju. Demikian penjelasan tentang penyusunan artikel berdasarkan standar manuskrip dari Jurnal Diklus. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.